Salam, saudara. Perkenalkan, nama saya Susanto Tanuwijaya. Saya ceritakan sedikit riwayat saya. Dulu, waktu saya kecil, saya punya orang tua, hidupnya sederhana sekali. Untuk makan ya cukuplah, tapi bukan untuk sesuatu yang mewah. Kalau bisa makan mewah, itu sebulan sekali itu sudah sangat bersyukur. Dan mewahnya itu paling makannya nasi cabe, kolobak, dan itu pun beli berapa bungkus harus dibagi dengan saudara-saudara saya semua, yang jumlahnya 7 orang. Jadi pada masa itu gak mudah untuk bisa saya laluin, tapi saya sangat bersyukur sekali saat ini Tuhan memberkatin saya dengan luar biasa. Dan pada waktu saya mulai bekerja, awal-awal sekitar 30 tahun yang lalu, saya sendiri pun pada saat itu tidak punya uang, tidak punya modal. Yang saya miliki pada waktu itu adalah saya punya uang cuma 2,5 juta, dan itu pun hasil dari gaji saya terakhir. Tapi saat ini Tuhan berkati saya dengan sangat luar biasa, dan saya akan saksikan kepada saudara semua gimana Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Dia nyatakan kemuliaannya dalam hidup saya. Dan apa yang saya sampaikan kepada saudara semua, itu bukan suatu kesombongan yang saya sampaikan kepada saudara, tapi adalah kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Ya. Saya sendiri bersyukur sudah melewati tahun 2025. Tahun 2025 ini tahun yang sebetulnya cukup berat untuk dilalui oleh seorang pengusaha. Yang sebelumnya COVID itu masa yang paling sulit. Setelah COVID, ekonomi agak baik dikit. Ya, tapi mulai tahun 2025 stagnan. Dengan keadaan stagnan bagi pengusaha itu cukup berat. Kenapa? Karena gaji setiap tahun selalu naik. Kalau kita punya omset tidak naik, berarti kita sudah minus. Pendapatan kita pasti turun. Dan kita lalui sekarang tahun 2026. Dan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa tahun ini juga tidak baik-baik aja. Kalau saudara dengarkan di medsos, di TikTok, banyak yang mengatakan tahun ini puncaknya resesi. Dan kenyataannya apa yang terjadi? Kita tahu di awal bulan sekitar bulan Februari, saham pada rontok semua, harganya jatuh. Saudara pernah dengar nggak di TikTok, seorang anak di NTT, dia harus bunuh diri, gara-gara dia tidak bisa membeli peralatan sekolah. Ya, di bulan Maret ini, awal bulan Maret terjadi perang lagi
antara Israel, Amerika, dan Irak. Dan kondisi ini hanya menjadi tidak menentu. Di Indonesia kalau tiba-tiba dolar naik, waduh, hancur. Ya. Saat ini dolar tidak baik. Ya, sekitar tahun 2024 dolar itu masih sekitar 15-16. Ya. Terakhir saya lihat beberapa hari yang lalu sudah 16.800. Sudah mendekati 17.000. Kalau dolar sampai 20.000, wah, ekonomi kita semakin kacau lagi. Dan kita melihat pergerakan ekonomi yang semakin hari semakin tidak baik. Hidup kita semakin hari semakin susah. Sepertinya tidak ada perubahan dalam hidup kita. Mungkin berapa banyak saudara yang mengalami situasi seperti ini. Saya berapa minggu yang lalu sempat kontak dengan teman saya. Saya hubungin dia, saya tanya, gimana kabarmu? Waduh, hidup ini semakin susah katanya. Semenjak COVID sampai sekarang, omset saya cuma 30% aja. Berarti hilang 70%. Nah, dengan turunnya 70% tuh, ekonomi seseorang pasti akan bermasalah. Karena saya alami sendiri pada waktu COVID, saya ngalami turun 15% aja. Itu membuat saya kelimpungan. Dan saudara semua, jangan berharap bahwa dunia ini akan lebih baik. Tidak akan pernah, karena Alkitab sudah menuliskan, semakin hari hidup kita semakin susah. Tapi, saudara dan saya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup, yang menyertai hidup kita. Dia sanggup membalikkan hidup kita. Dia sanggup memberkati hidup kita. Asal kita mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Kuncinya cuma itu. Saya sendiri sebagai manusia melihat situasi, saya pasti mengalami ketakutan. Tapi saya akan berdiri teguh pada waktu saya mengingat kepada Tuhan, dan saya mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah terjadi dalam hidup saya. Dan akhirnya saya tidak perlu harus takut. Ya, kita buka di Yeremia 17. Di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi pada waktu kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, ayat 8 itu akan berlaku dalam hidup kita. Tapi seringkali kita ini gimana caranya kita mau mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan kalau kita tidak mengalami Tuhan itu.
Banyak sekali orang Kristen, hanya Kristennya KTP aja. Dia tidak merasakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kalau saya katakan kekristenan itu adalah bukan suatu agama. Kekristenan adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, itulah kekristenan. Ya. Saudara, siapa dari semua saudara yang hidupnya mau diberkati? Semua orang pasti mau diberkati, karena itu yang dicari oleh semua orang di dunia ini. Saudara kalau tahu, saudara baca Alkitab, kita ini punya perjanjian khusus dengan Tuhan. Kalau kita bicara perjanjian itu selalu mengikat dua pihak antara Tuhan dengan kita. Sama pada waktu kita membuat suatu perjanjian, misalnya janji sewa atau kerjasama, itu pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, pada waktu kita tidak menjalankan kewajiban itu, perjanjian itu akan gugur. Begitu juga yang terjadi di dalam Alkitab. Alkitab itu adalah pegangan kita. Itu perjanjian kita dengan Tuhan. Janji Tuhan itu selalu pasti. Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Tapi seringkali kita yang selalu ingkar. Tapi saudara ingat, janji Tuhan itu selalu bersyarat. Selalu ada syaratnya. Coba kita buka di Matius 6. Di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Syaratnya ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kalau saya tandain ditambahkan, berarti artinya saudara itu sudah memiliki. Tapi pada waktu saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran, dan semuanya ini Tuhan akan tambahkan dalam hidup saudara. Karena apa? Kalau kita bicara kekayaan, orang di luar Kristen banyak yang kaya. Ya, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Tapi pada waktu kita prioritaskan Tuhan, janji ini akan berlaku buat saudara dan saya. Tapi saudara ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan kepada kita. Kalau saudara mencari kekayaan, ya saudara pasti akan kecewa. Karena apa? Karena kekayaan itu bicara rasa syukur. Karena banyak sekali orang punya uang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, kalau dia tidak bersyukur, dia tetap merasa miskin dalam hidupnya. Tapi ada orang yang punya uang cuma 1 juta, 500.000, bahkan dia bisa cuma hanya makan nasi dengan ikan asin. Tapi pada waktu dia mengucap syukur, ya dia akan punya namanya damai sejahtera. Tapi yang Tuhan janjikan dalam hidup kita,
adalah damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan yang itu anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena pada waktu kita meninggal, Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, dan itu pasti. Karena di dalam Alkitab dikatakan, Dia menyediakan tempat dan akan menjemput kita. Dan di mana saudara akan menemukan kerajaan Allah itu dan kebenarannya? Saudara akan bisa menemukan kerajaan Allah di tempat-tempat yang selalu mengajarkan tentang firman Tuhan itu. Itulah tempat kerajaan Allah. Tapi saudara harus uji kebenarannya. Karena banyak sekali yang tidak mengajarkan sesuatu tentang Alkitab, tentang kebenaran itu. Pada waktu saudara mencari kerajaan Allah, dan saudara menemukan, dan saudara menggenapin semua firman-firmannya, janji itu akan berlaku. Perjanjian itu akan berlaku buat saudara. Ya, saya mau bagikan kisah saya gimana saudara bisa hidup diberkati. Karena yang saya tahu, untuk kita bisa diberkati, cuma hanya menabur. Itu yang saya tahu. Karena kekristenan selalu mengajarkan yang namanya tabur dan tuai. Kita tidak menabur kan kita nggak akan menuai. Pada waktu kita menabur kita akan menuai. Dan saya akan beritahu saudara di mana sih tempat-tempat yang subur untuk kita bisa menabur. Saudara, saya dulu nggak ngerti ini. Karena apa? Latar belakang saya ini bukan orang Kristen. Orang tua saya orang Buddha. Saya ngerti kekristenan itu cuma hanya ikut-ikutan aja. Pada suatu saat saya ikut dalam suatu pelayanan di gereja. Tugas saya ini mengantar jemput pendeta. Dan saya bertemu dengan seorang pendeta, banyak ngobrol saya, dia menjelaskan pada saya, di mana tempat-tempat untuk kamu bisa tabur, supaya hidupmu diberkati. Ya, kita buka di Maliaki. Di sini dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Dulu saya nggak ngerti. Ya, jadi di sini dikatakan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Begitu kita lakukan itu, berarti Tuhan akan membuka tingkap langit dan Dia mencurahkan berkat kepada kita. Setelah berkat itu kita pegang, Tuhan menghardik belalang-belalang pelahap yang lain. Nah, karena banyak sekali orang menerima gaji banyak, tapi habis begitu aja. Saya punya suatu pengalaman yang luar biasa tentang menabur ini, tentang perpuluhan. Karena saya bukan orang Kristen, aslinya bukan orang Kristen, dan orang tua saya agama Buddha. Saya tidak mengerti tentang kebenaran itu. Dan
30 tahun yang lalu, hidup saya susah. Ya. Setelah saya menikah dengan istri saya, kebetulan istri saya adalah keluarganya keluarga pelayanan di gereja. Jadi dia sudah biasa untuk memberikan perpuluhan. Tapi saya tidak biasa. Dan hidup saya susah pada saat itu. Suatu saat, istri saya tuh bertanya kepada saya, "Pak, mau beri perpuluhan berapa?" Saya katakan begini sama istri saya, "Kamu itu gimana sih? Besok Senin, buka giro, duitnya nggak ada." Saya katakan begitu. Kok bicara bayar perpuluhan? Kalau dalam logika saya, karena orang tua saya kan punya toko kecil. Ya, logika saya, 1 tambah 1 adalah 2. Kalau besok nggak ada, ya nggak ada. Itu pemahaman saya. Tapi ternyata istri saya melakukan. Dia memberikan perpuluhan itu pada gereja tanpa sepengetahuan saya. Tapi saya melihat mujizat selalu terjadi dalam hidup saya. Karena dulu saya kalau buka giro itu selalu hari Senin. Tapi mujizat selalu ada. Dengan cara apa? Begitu saya kurang, saya begitu mudah telepon kepada teman saya dan teman-teman saya. Mudah sekali untuk memberikan pinjaman kepada saya. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Suatu saat, tiba-tiba istri saya ngomong lagi sama saya, "Pak, mau ngasih perpuluhan berapa?" Dan pada waktu itu saya sudah tahu namanya mujizat. Tapi saya nggak punya keberanian untuk melakukan itu. Akhirnya yang saya katakan pada istri saya adalah, "Sudahlah, kamu kasih aja. Gak perlu kamu ngomong sama saya, kamu kira-kira sendiri aja lah." Saya katakan begitu. Hanya itu berjalan. Karena saya masih belum bisa ngomong kasih sekian. Dan saya juga tidak berani mengatakan tidak. Kenapa? Karena mujizat sudah terjadi dalam hidup saya. Ya. Berjalan waktu, tiba-tiba saya sama istri saya di gereja, tiba-tiba saya bertanya sama istri saya, "Berapa kamu kasih perpuluhan?" Waktu saya di gereja, waktu saya di lembah pujian ini. Dia sebutin sekian. Lalu saya ngomong sama istri saya, "Besok ya, kamu kasih sekian." Dan pada saat itu istri saya kaget. Gak salah tau Pak? Dia bilang begitu sama saya. Karena yang saya suruh kepada istri saya adalah kurang lebih 20 kali lipatnya dari yang biasa dia kasih. Dia bilang, "Gak salah toh Pak?" Saya bilang, "Enggak, kamu jalani aja." Saya katakan begitu. Dan benar saudara, semenjak itu hidup saya mulai berubah. Hidup saya semakin diberkati. Jangan sampai saudara mendapatkan suatu pengajaran yang sesat. Ya, pernah di medsos beberapa mungkin tahun kemarin,
Gak perlu harus kasih perpuluhan, karena itu adalah perjanjian lama. Ya, kalau saya tidak percaya, karena saya sudah mengalami semua itu. Yang baru-baru ini, yang saya dengar lagi, kayaknya pengajarannya benar, luar biasa. Dikatakan, kalau orang tuamu susah, jangan kamu kasih perpuluhan, lebih baik kamu kasih kepada orang tuamu. Kelihatannya benar itu. Tapi bagi saya itu salah. Kenapa? Karena yang kita berikan itu kan 10% dari yang kita hasilkan. Bukan keseluruhannya. Berarti masih ada 90% yang kita bisa bagikan pada orang tua kita. Tapi saya yakin pada waktu kita memberikan itu, Tuhan sanggup memberkati kita dengan luar biasa. Saya yakin itu. Saya waktu dulu itu kan bergerejanya kalau di Surabaya itu di Betani. Ya. Pada waktu itu saya kan masih miskin, masih naiknya sepeda motor. Saya kalau pulang gereja lewat rumahnya pendetanya, waduh mobilnya mewah semua. Ya, saya berpikir, kok enak ya? Hanya saya tidak bisa memberikan. Tapi pada waktu Tuhan mencelikkan saya, Tuhan sanggupkan saya untuk memberikan semua itu. Kita buka di Korintus 2 ayat 9. Di sini dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu saya alamin semuanya itu. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, Tuhan siapkan dalam hidup saya. Sekali lagi saudara, kalau saya bersaksi bukan untuk suatu kesombongan ya. Saya mulai dari tahun kemarin, dari tahun 2025 saya ngomong sama istri saya sama anak saya. Stop ya, kita nggak akan beli mobil. Tapi Tuhan sangat luar biasa dalam hidup saya. Tuhan memberkati saya. Ya, awal tahun ini tiba-tiba supaya memberikan saya mobil. Honda Pajero 1 sama BYD 1. Ya. Jadi saya tidak pernah pikirkan itu, tapi Tuhan sediakan dalam hidup saya. Pada waktu kita mengasihi Tuhan dengan benar-benar, Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Yang kedua, di mana tempat yang subur untuk menabur? Di dalam Galatia 6, di sini dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, pada waktu kita memberikan pada orang yang mengajar kita, itu juga yang akan kita tuai. Dan pendeta yang memberitahu saya ini,
sampai hari ini saya berkatin hidupnya. Dan umurnya sudah 80 tahun lebih, mungkin sekitar 85 tahun. Selalu setiap bulan saya berkati. Dan saya tidak pernah merasa kekurangan. Yang ketiga, di mana tempat yang subur untuk kita menabur? Di Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, sebetulnya siapa kita ini sampai dikatakan kita sampai memiutangi Tuhan? Kita tahu Tuhan yang luar biasa, segala sesuatu milik Tuhan. Tidak mungkin dia akan berhutang kepada kita. Ya, saya bergabung di BWC ini, saya cukup senang. Karena BWC ini betul-betul menyentuh kepada orang-orang yang, karena BWC punya 3 misi kan. Membekatin orang di sekitar kita. Kedua, membekatin orang yang tidak kenal Tuhan. Yang ketiga, membekatin hamba-hamba Tuhan. 3 ini. Dan saya merasa pas di sana. Kita buka di Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang akan berkenan kepada Allah. Saya punya kesaksian yang luar biasa, dan itu terjadi pada waktu COVID. Pada waktu COVID, semua kan lockdown. Dan pada waktu itu saya mengalami dampak. Anak buah saya udah ngomong sama saya, Pak, ini sudah ada beberapa supplier yang nggak bisa dibayar. Lalu saya katakan pada anak buah saya itu, kamu bicara sama supplier, karena memang situasi ini sudah, memang istilahnya bencana nasional lah ini, bencana internasional. Saya minta waktu 3 bulan untuk bisa memulihkan. Tuhan memberikan saya hikmat pada waktu itu, apa yang harus saya lakukan. Dalam pekerjaan apa yang harus saya lakukan. Tapi ada satu hal yang saya lakukan. Waktu itu saya bilang sama anak buah saya begini, tolong siapin sembako kurang lebih 1000 paket. Saya katakan begitu. Lalu hubungin klien-klien yang dia di sekitar toko. Saya katakan begitu. Lalu dijalankan. Ternyata dalam 2 minggu keadaan saya pulih. Pada waktu pulih itu ada sesuatu yang saya terima dari Tuhan. Pada waktu itu saya baru bangun toko yang di Jimbaran, di Uluwatu. Dan itu baru berjalan sekitar 20%. Terus keadaan itu terjadi, keuangan kacau, tapi anehnya, saya bisa selesaikan bangunan itu pada masa COVID. Dan biaya yang saya keluarkan pada waktu itu sekitar 20 miliar untuk bangun tempat itu.
Dan ada yang luar biasa. Pada waktu COVID terjadi, saya bisa membeli satu aset di dekat sana, di Uluwatu itu, luasnya kurang lebih 33 are. Tempat itu sebelum COVID sudah ditawar orang, harga per arenya itu sudah sekitar 1 miliar per are. Dan pada waktu COVID, tempat itu ditawarkan pada saya, per arenya cuma 450 juta. Saudara tahu sekarang harganya berapa? Saat ini tempat itu per arenya bisa 1,5 M. Yang lebih hebat lagi, pada waktu itu saya nggak punya uang. Saya bicara sama orang bank. Pada waktu COVID, orang bank itu susah untuk ngeluarin duit. Tapi saya ngomong sama dia, bisa kreditnya bisa keluar. Waduh. Ada lagi, saya bisa sewa tempat itu di Nusa Dua. Sewa tempat di Nusa Dua itu kan harganya mahal dan saya nggak sanggup. Tapi pada waktu COVID, saya malah bisa sewa di sana. Saya sewa di sana cuma 8 juta per arenya. Dan makelarnya bilang sama saya, kalau ini nggak COVID, jangan harap 15 juta pun nggak akan pernah dikasih. Dia katakan begitu sama saya. Tapi Tuhan sangat luar biasa, bisa merubah keadaan kita. Dan ada satu tempat lagi yang saya incar waktu itu. Ada toko di daerah Mengwi itu yang mau naik ke Bedugul ada pompa bensin. Ya, itu dulu kan disewa sama orang lain. Sebelum COVID, dia sudah tersendat-sendat. Begitu tersendat-sendat, mau diminta sama pemiliknya, nggak dikasih. Begitu COVID terjadi, dia langsung dengan sukarela menyerahkan tempat itu. Hanya tempat itu saya sewa. Dan bayarnya ringan lagi. Bayarnya tiap tahun lagi. Saya kontrak 20 tahun, tapi bayarnya tiap tahun. Dan pada waktu saya buka tempat itu, woi, luar biasa ramenya. Mungkin saudara mungkin berkata, boro-boro Pak menabur Pak, buat makan aja susah, buat makan aja nggak cukup. Ya, mungkin saudara berpikir seperti itu. Justru saya katakan pada saudara, pada waktu saudara mengalami kesulitan, itulah kesempatan untuk saudara menabur. Kenapa saya katakan begitu? Coba ada suatu riwayat di dalam Alkitab tentang janda miskin dan orang kaya. Pada waktu ada janda miskin dan orang kaya menabur, Tuhan Yesus bertanya, dari dua orang itu, siapa yang menabur paling banyak? Ya. Kalau orang dunia selalu bilang, orang yang kaya itu. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak. Si janda miskin itu yang menabur paling banyak. Kenapa? Karena si janda ini memberikan dari kekurangannya. Sedangkan orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Jadi kalau saudara menabur, jangan berpikir tentang nilai.
Ya, Tuhan tuh melihat hati kita, bukan nilai. Tuhan uji hati kita. Pada waktu kita menabur, sebetulnya siapa sih yang diuntungkan? Kalau saudara menabur di gereja, apa gerejanya yang untung? Atau pendetanya yang untung? Tidak. Kita baca di Filipi. Di sini karena dikatakan, ini Rasul Paulus berkata, karena di Tesalonика pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi pada waktu saudara menabur, saudara sendiri yang diuntungkan. Kita buka di Lukas 6. Di sini dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan dalam ribahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau saudara menabur supaya dilihat orang, ya udah, upahmu dapatnya itu. Tapi kalau kita bicara menabur, jangan bicara nilai. Karena Tuhan tidak melihat nilai. Tuhan begitu mudah memberkati hidup kita. Dia tinggal membalik tangan aja. Tapi seringkali yang susah dilakukan Tuhan adalah merubah pikiran kita, merubah mindset kita, merubah karakter kita. Itu bagian kita untuk menyelesaikan itu. Kalau kita tidak lakukan itu, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita punya kehendak bebas. Tuhan tidak bisa merubah itu. Saya ada satu kesaksian yang terakhir ini. Beberapa waktu yang lalu, istri saya tuh bercerita pada saya, nyodori sesuatu. Dia katakan, pendeta ini susah hidupnya. Mau bangun gereja susah. Terus saya dikasih angka untuk bangun habis ini. Gak tahu hati saya tergerak. Saya katakan, ya sudah, bantu aja. Tapi kita tidak bisa memberikan uang. Tapi yang bisa saya kasihkan bahannya. Lalu saya kontak anak buah saya yang bagian ngurusin itu, ya, untuk memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan itu. Tapi tiba-tiba, bukan tiba-tiba, suatu saat istri saya waktu mau tidur cerita-cerita sama saya. Dia ngomong, Pak, kemarin pendeta itu setelah dikonfrontasi sama anak buah saya, dia bilang, ini bahannya kurang ini. Terus saya tanya sama istri saya, terus jawabanmu apa? Ya jawaban saya, kalau kamu berubah, itu bisa dibatalin sama suami saya. Dan itu betul. Kalau itu benar-benar sampai ke telinga saya pada saat itu, saya batalkan. Saya nggak jadi pemberi. Karena saya nganggap orang itu nggak punya etika. Jadi hidup kita bisa diberkatin orang, itu karena etika. Karena karakter kita.
Kalau kita tidak punya karakter yang baik, ya, kita sesama manusia aja bermasalah. Saya yakin orang itu bersama Tuhan pun akan pasti bermasalah. Kenapa? Memang berkat itu datangnya dari Tuhan, iya. Tapi berkat itu selalu lewat orang lain. Tapi kalau hidup kita bermasalah terus dengan orang lain, bagaimana Tuhan itu memberkati hidup kita? Jadi itu omong kosong. Jadi saudara sekalian gak usah khawatir. Jangan takut, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberkati hidup kita. Ya, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, Kau telah pimpin hidup kami, Kau telah lindungi kami, Kau telah jamah hidup kami. Ajar kami Bapak, untuk kami dapat melakukan firman-firman-Mu, supaya mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami Bapak. Dan biarlah kami menjadi saksi-Mu Bapak, untuk kami dapat bercerita kepada orang lain bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat yang menyertai hidup kami Bapak. Dan biarlah kemuliaan-Mu turun akan hidup kami Bapak. Nyatakan kasih-Mu Bapak dalam hidup kami. Biarlah Kau pimpin kami hari demi hari. Kau tempatkan langkah kami. Kau tempatkan setiap langkah kami Bapak. Dan biarlah kami serahkan semua hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapak. Dan biarlah Kau bekerja berkaya dalam hidup kami Bapak. Dan biarlah kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.